Pas kelihatan ya? Nanti kita pas pre itunya tulisannya kelihatan nanti. The weekend part. Ada ini. Nggak terlalu itu. Permisi boleh coba. Actually involved. How did they even Emang do iya? it? Iya. Dia e-sport. There's also like another girl in billiards. Oh yeah, how did they get in? They sign up for school camp. Kan itu ntar pakai acrylic marker di tinta putih. Kita acrylic marker putih dulu aja. Bener-bener. Pelan-pelan guys. Di sini. Di tinta putih. Lumayan kok, oke aja. Kan salah satunya. Jangan. Kenny kemana lagi? Isi air kak. Oh my god, matahari. Let's go. Artistic choices. Next artist. Jangan terlalu dekat-dekat. Dia ada orang nggak? Kalau pakai roller langsung. Yaudah sini aja. Kalau yang supportive. Bagusan diginiin apa enggak, Pak? Ya lo dong. Konsultasi on the day. Ini esnya kayak mana ini? Kelihatan esnya enggak? Enggak, ini putihnya kelihatan tuh ketebalan ya. Nanti enggak apa-apa di line out aja, nanti tinta hitam lagi. Udah ya putihnya ya. Wah. Ini video. Videonya bocor, Pak. Kan di
Udah tidur aja di belakang. Gila keren banget ya Kak Jocelyn. Tadi juga sorry. Benar bos. Keren. Nah bener banget tuh. Dan maksudnya hari ini tuh aku ngeliat mereka gak cuman bikin karya doang, tapi kayak eksplorasi gitu loh. Ya bener banget nih. Ini dari kelimanya benar-benar punya konsep yang berbeda. Benar-benar kreatif lah pokoknya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu. Ini juga suaranya sebentar. Oke, ini aku bakal coba review dan sharing dari perspektif tipografi ya. Ada yang tahu tipografi itu apa? tahu. Atau familiar gak sama kata tipografi? Jadi kalau dalam ilmu desain, tipografi itu adalah seni merancang huruf ya. Kalau misalnya kita ngelihat sebuah abjad itu kayak C, O, N, F, U, S, E, D, itu kita nggak ngelihat dia sebagai sebuah huruf ya, tapi sebagai sebuah bentuk yang bisa dirancang. Nah kalau dalam perspektif tipografi sebenarnya, jadi gini, sebenarnya karya ini menurut aku cukup baik dalam memberikan beberapa eksplorasi anatominya. Kayak misalnya di beberapa terminal, jadi di tipografi itu ada yang namanya structure-nya ya, anatominya. Ada X-height, ada ascender, ini kan ada lower descender, ada bagian counter, ada bagian ear, ada terminal. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa diolah kalau dalam konteks anatomi. Nah, di sini sebenarnya secara readability-nya tuh oke. Kayak dari jauh kelihatan tulisannya confused. Terus aku baca juga kan konsepnya bahwa memang ini mencoba untuk menggambarkan sisi emosional pembuatnya. Jadi mungkin karena banyak ini ya konteks masalah mungkin atau dalam berbagai macam hal, jadi makanya dia coba eksplorasiin emosinya. Tapi mungkin hal yang bisa ditingkatin dari segi tipografi itu adalah konsistensi dari craftsman-nya ya. Jadi gini, kalau kita mau buat dia rounded, modelnya harus rounded juga. Jadi di desain itu ada yang namanya identity dan karakter. Kalau kalian nggak fokus punya konsistensi di karakter modul kalian, karakter desainnya nggak keluar. Modul itu kayak gini, misalnya contoh. Kalau kalian lihat kan di sini ada yang pointy ya, dan ini kan seolah jadi bentuknya ada yang rounded, tiba-tiba pointy, triangle, ngasih kontras. Dan aku tahu tujuannya buat kasih aksen di di si terminal yang ada, dan juga beberapa kayak bikin ala-ala ampersand gitu. Tapi kalau bisa aku kasih saran, lain kali kalau di sini ada pointy, beberapa tempat di sini harusnya kasih aksen yang sama. Jadi kesannya si C ini nggak berbeda sama yang semuanya yang ada di tengahnya. Ya sebenarnya cara menyatukan identitas paling gampang kan dari warna ya. Satuin aja semua warnanya pasti kelihatan unite. Tapi kalau kita mau telah dalam konteks tipografi, dia harus ada konsistensi. Kalau ada yang pointy edges kayak gini, harus ada juga beberapa dikasih pointy edges. Ini kan rounded semua nih, kalau kalian lihat. F-nya ya mungkin di sini ada sih, tapi di U-nya enggak, E-nya enggak. Kalian cuma di 2 aja. Nah itu nggak buat jadi kayak ini nih, kalau di ibaratnya ini beda sendiri, ngerti gak? Ini satu bentuk yang agak beda. So dari aku itu aja sih dari sisi tipografi. Mungkin Oke, kalau dari gue sendiri sebenarnya sama tuh, kayak ini jadi nggak kayak satu nggak satu style. Nah cuman yang agak memberatkan dari sisi graffiti adalah mungkin dari tipografi juga. Kayaknya ini sebenarnya harusnya nggak perlu deh. Kalaupun mau ngambil garis kayak garis bawah kayak gini, karena si garis ini ngerusak formnya si form D sendiri nih. Karena kan nggak ada di D tuh nggak ada. Mungkin bisa ada dari E ada kakinya, atau dari Y dari R gitu. Tapi overall selain itu sama ini sih untuk kayak dari graffiti sendiri ya. Ini cukup detail nih, tadi gue ngeliatin kayak dalam-dalamnya
Jadi kalau di Gravity ada juga tuh yang bikin sebagai detail adalah nilai plus gitu. Sisanya sebenarnya udah oke-oke aja, kayak dari jauh udah kelihatan confused. Cuman garis ini membuat jadi ini beneran confused gitu. Dia dari mana nih munculnya gitu. Sebenarnya itu aja sih. Sisanya warna, background dan lain-lain kayaknya nggak ada masalah gitu. Udah itu aja sih. Terima kasih. Nah, yang histeria ini menurutku ya, kalau secara pengolahan karakter anatomi ini yang paling aku suka. Kenapa? Karena menurut aku very smart. Kenapa smart? Jadi gini, waktu aku melihat karya ini pengolahan tipografinya, ini karakternya semua sama. Itu yang pertama ya. Meskipun mungkin si bagian I-nya nih, poin I-nya sebenarnya bisa diubah agak lebih pointy. Kan ini kayak semacam watering gitu kan. Dia kayak pengen buat ada roundednya. Tapi ngeliat yang di bawah kayaknya ini jadi agak beda sendiri gitu. Si poin I-nya. Cuma uniknya pengolahan si anatominya tuh ini beneran diolah. Dan nggak yang ribet. Kan tadi Kak Ramsel sempat bilang Gravity nggak harus ribet juga. Jadi ini simple banget. Ditambah menurut aku backgroundnya yang bikin ngegradasi gitu tuh itu bagus ya. Jadi di satu sisi kelihatannya tuh kayaknya ini simple banget. Tapi simpelnya simple yang pinter menurut aku. Karena dia pengen highlight si karakter tulisannya, karakter huruf-hurufnya. Si H tetap kayak H, Y kayak Y, S seperti S, begitu juga dan seterusnya sampai A di kanan. Dan flow-nya menurut aku bagus secara dinamikanya gitu. Ini kan kalau kita lihat secara type as an image, kalau dalam ilmu tipografi, ini kan bentuknya kita lihat kayak semacam ada pointy-pointy gitu kan. Kalau kita bikin blocking gitu. Jadi ya kalau disamain kayak, kalau kalian lihat gitu ya, bentuk si huruf ini sama bentuk si H kalau dimiringin tuh sama tuh. Secara modulnya kan. Bahkan si S juga sama, si E juga sama. Jadi konsistensi modulnya menurut aku ini yang paling oke. Itu aja dari aku ya. Boleh. Kalau dari gua ini pas pertama kali ngeliat ini langsung ini pemilihan warnanya bagus banget. Satu. Kedua tadi ini simple tapi nggak simple tuh kalau di Gravity ada kata-kata yang gini, simple is not easy. Jadi bikin simple tuh nggak segampang itu sebenarnya. Simple yang enak dilihat, simple yang diterima masyarakat itu sebenarnya nggak segampang itu. Dan setuju juga tuh dari ini semuanya kayak beneran satu font. Ini kalau kita mau ngomong bodoh-bodohan gitu ya. Ini kita bikin nih, kita tracing satu huruf-huruf, masukin ke Davon banyak yang download. Iya pasti, betul. Paling nggak buat poster, di Davon di download. Poster apa namanya? Poster acara musik, logo poster band. pensi. Iya pensi itu kayaknya menurut gue ini banyak yang download ya, di luar ada warnanya. Dan tapi poin plusnya adalah warnanya gue suka banget sih. Kuning ketemu orange, terus pink, merah, ungu, segala gitu sampai ke sana. Nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang berat ke tengah, nggak berat ke kiri, sampai ke backgroundnya pun sebenarnya ini warnanya kan sama nih, pemilihan warnanya sama, tapi kok bisa nggak kelihatan kayak nyatu sama background gitu. Apresiasi gue untuk pemilihan warna sih itu. Terima kasih. Cabut dulu. Oke, Triumph. Ya. Ini jujur waktu aku lihat aku lumayan amazed sama teksturnya ya. Ini unik nih, kayak ada putihnya, gradasinya. Terus ini secara pengolahan tipografi, aku agak kaget ini buat bukan anak kuliah, itu yang pertama ya. Ini aku bilang soal konsistensi dan karakter. Kalau kalian lihat di semua TRIUMPH itu pengolahannya modulnya similar semua. Ada pointy, ada yang rounded, dan dia juga secara anatomi ini mainin di U dan M-nya tuh menurut aku cakep ya. Jadi dia ngasih bagian si stem U-nya agak diliuk gitu, dan si M-nya juga ada liuknya, dan di semua aksisnya sama.
which is itu very cool dan juga pastinya ngasih satu impresi yang bagus ya ke aku secara personal ngelihat karya ini gitu. Dan kalau aku lihat konteksnya kan kenapa dia buat kayak gini, karena yang satu very bold, very masculine, tapi dari secara warna ada kayak semacam equality-nya kan kalau aku baca. Jadi wanita bisa mengekspresikan, bisa dapetin sukses, bisa dapetin glory, jadi ada keselarasan lah gitu. Dan unik banget ini juga pengolahan dari si apa nih bagian sekunder dari selain tipografinya gitu. Ada meaning-meaning yang bagus kalau aku lihat. Dan selain itu pengolahan tipografi yang aksennya tuh menurut aku cakepnya karena dia outlining dengan warna yang kontras ya. Mungkin kalau dia pilihnya warna hitamnya yang terlalu banyak, dan ini kan hitamnya nggak hitam banget nih. Jadi dia nggak, kan kalau dalam desain biasanya pilih warna hitam itu very strong loh. Kalau kalian ada warna hitam, itu udah pasti diomelin sama dosen-dosen kalian. Jadi hitam tuh nggak boleh hitam kan. Jadi ini dicampur merah, terus ini complementary, ini juga agak sedikit triadik, jadi ya oke lah. Ditambah ini gradasi putih-putihnya di sini menurut aku bagus dan aksesnya juga luar biasa oke. Ya, aku suka banget sama karya ini. Itu aja dari aku ya. Kalau dari sisi grafitinya, ini feel ini udah sangat bagus. Dari gradasi ini kan jatuhnya kayak gold tapi bukan dari gold, ini gold deh. Apa namanya, efek goldnya ini udah dapat banget untuk di graffiti, udah sangat bagus. Walaupun tadi kayak yang tadi juga diceritain adalah ini kan jatuhnya dia ngambil shadownya 3D kan, kayak ini dia ada di kiri bawah kiri bawah kiri bawah kiri bawah, nah ini tiba-tiba ada di kanan atas ya kan, ini kanan atas tiba-tiba. Sebenarnya kurang itunya aja sih, kalau masalah font masih bisa dikembangin. Cuman feel in-nya nih pas gue lihat yang ini, oh ini rapi banget sih, gradasinya kayak beneran gradasi anak-anak graffiti gitu. Terus kedua adalah ini nih efek-efek apa sih nih, galaksi-galaksi, bintang-bintang ini nih kayak nggak semua orang kepikiran itu, dan itu gampang-gampang susah gitu loh bikinnya, karena kalau kedekatan jadi nggak kurang blur, kalau kejauhan terlalu blur. Nah ini menurut gue buat backgroundnya sih udah sangat oke, dan feel in-nya Kayak ini loh. Apa ini? Ini cat nih. Ini cat. Menurut gua udah sangat oke kalau masalah font sama 3D dan bayangan ini, kayaknya itu setelah tadi workshop paling nggak ada perbaikan sedikit lah. Udah, terima kasih. Nah, ini benar tadi kata Kak Ramsa, secara pengolahan mirip ya. Cuman jujur aku suka nih dalam pengolahan tipografi si Plucky ini ya. Cuman ini readable-nya kayak R nih yang buat. Jadi ada stem. Jadi gini, di tipografi itu kan ada yang namanya stem ya. Stem itu bagian dari si kotak lurusnya ini. Jadi ini tuh agak kayak R nih. Kalau kalian lihat ya, sedikit kayak R. So dari karya ini yang mau aku appreciate adalah, pertama yang selalu aku bilang, kalau kalian mau bikin tipografi, kalian itu ngelihat sebuah huruf sebagai bentuk, bukan huruf. Jadi namanya bentuk, ya kita nge-respect si setiap hurufnya. Kalau P ada counter, ada stem, L ada stem, U ada bagian stemnya juga yang rounded, ada C, ada K, ada Y. Nah itu tuh cara-cara dia respect sama di setiap anatominya menurut aku very careful dan juga smart. Kenapa? Karena pengolahannya semua modulnya sama. Mau dari P, L, U, C, K, Y, itu semua sama. Dan semakin oke lagi karena ini kan nih ada add some lines yang ngasih karakter ke si Plucky-nya. Dan backgroundnya polos, jadi kita fokus sama si teksnya aja. Jadi tipografinya kerasa banget. Tapi di satu sisi yang lain dari aku, mungkin ke depan kalau kalian bikin lagi, perhatiin setiap identitas dari hurufnya, karena R dan P itu beda. Jadi ini kayak agak R sedikit, agak ya, tapi sebenarnya P kan. Aku tahu ini pengen bikin aksen kayak ada eksplorasi di bagian si kepala si P nya, tapi jadi agak
bisa exaggerate identitas dari si hurufnya itu sendiri. Cuma secara konsistensi lining menurut aku ini pengolahan tipografinya oke banget. Karena lihat nih kan outliningnya beda-beda warnanya, itu bagus banget. Sama nih yang ini juga kalau secara complexity of dari anatomi ini lebih kompleks ya dari segi tipografi. Ini kacamata tipografi bukan graffiti. Tapi konsistensi si yang kiri dan yang kanan itu sama. Ini karakternya sama gitu, nggak ada bedanya. Pokoknya kalau kita mau punya desain itu kuncinya di karakter. Karena once desain kita punya karakter, orang kena impresi. Karena punya impresi dia punya meaning waktu ngeliat karya kalian. Cara untuk ngasih karakter adalah dengan konsisten di setiap modul. Dan ini konsisten semua tuh, di atas, di bawahnya sama. Treatment di bawah yang agak melting dengan yang atas agak burn, itu semua sama. Terus ditambah ini juga beberapa overlapping structure dari si shape-nya menurut aku oke. Jadi ini sama ini mirip kalau kalian lihat. Tapi bedanya pengolahan yang ini agak lebih sedikit kaya, yang ini lebih berkarakter. Kalau dari aku kayak gitu. Boleh Mas. Kalau dari gua dari sisi grafitinya, ini dua-duanya tadi makanya sempat ngobrol sama Yes juga, ini mirip di sisi clean-nya. Ini rapi banget menurut gue. Ini rapi banget untuk finishing. Kita kalau di grafiti sebutnya cutting. Cutting tuh kayak ada yang overlap, di-cut sama warna lain sampai kelihatannya bersih. Nah dan ini sebenarnya gue yakin ini bukan cutting nih, tapi emang ngerjainnya pelan banget. Satu-satu gini bisa ngambil garis tajam-tajam itu tuh menurut gue itu sangat effort. Terus kedua, ini efek bukan bubble nih, apa namanya? Splash inilah nih. Bener kelihatan ada dimensinya dan pas gitu, cocok untuk pemilihan warnanya. Karena nggak semua orang juga bikin efek splash itu beneran jadi splash. Sama juga kayak ini. Ini warna, ini sebenarnya mirip sama yang tadi tuh apa? Yang fluorescent juga. Fontnya udah berkarakter, udah enak, ada apa namanya? Bentuknya udah enak dilihat dari jauh. Cuman bener tadi tuh kata Kak Yes, di sini ini kayaknya nggak perlu segede ini deh, karena ini jadi merusak font P-nya. Sebenarnya kalau P-nya kayak gini aja udah oke kok. Dan ini kan tadi maksudnya ke font bubble ya, udah sangat oke menurut gua. Dari feel warnanya, teknik gradasinya, sama ininya udah sangat buat background itu udah sangat baik, sangat bagus gitu untuk kayak orang yang beneran pertama kali nyoba graffiti ya. Terus kalau si yang ini itu sih belakangnya clean, cuman gue agak menyayangkan itu sebenarnya ini pas ketemu di putih ini kayaknya mendingan warna-warna ini aja deh ditaruh di putih ini, kayaknya jadi kayak bisa lebih pop up dibanding kayak putih. Kayaknya tengahnya jadi kayak belum selesai gitu loh, jadi kayak mendingan dikasih warna lain kah atau warna. Kalau rapi sama-sama rapi, tapi gue setuju kalau itu berkarakter banget. Itu. Next. Next. Udah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita umumin kali ya pemenangnya. Karena kayaknya pada nggak sabar banget nih. Iya betul. Gimana nih, deg-degan gak kalian? Kayaknya pada kalem-kalem aja ya. Iya kayaknya udah yakin banget ya nih, kayak udah pede banget nih. Oke, langsung aja nih Kak Flo. Mulai dari juara favorit ya. Oke, jadi juara favorit Lomba Tipolog 2025 UPHC Tim 1 dengan judul karya Trial. Nah, next nih juara 1 nih Kak Flo nih. Aduh, siapa ya? Kira-kira kalian udah ini banget gak sih? Udah kayak Deg-degan nggak? udah langsung aja deh Kak Flo ya. Aja ya. Oke. Juara 1 Tipolog 2025 jatuh kepada
UPAC Tim 5 dengan judul Roti. Perwakilannya boleh silakan maju ke depan. Nggak ada yang datang. Gak ada yang datang. Oke, untuk kakak panitia kami boleh persilakan untuk memberikan apresiasi. Oh, ya. Oke, udah siap ya. 1, 2,